Kementerian Keuangan China mengungkap 8 kasus akuntabilitas hutang tersembunyi, mengungkap perjuangan berat keuangan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah di bawah Partai Komunis China bukan hanya terlilit utang dalam jumlah besar, namun mereka juga mempunyai sejumlah besar utang tersembunyi di luar dari laporan keuangan pemerintah, sehingga menimbulkan ancaman signifikan terhadap sistem keuangan negara. Untuk menakut-nakuti kasus-kasus lain, Kementerian Keuangan Partai Komunis China baru-baru ini mengumumkan 8 kasus akuntabilitas utang tersembunyi pemerintah daerah, yang secara tidak sengaja telah mengekspos puncak gunung es kesulitan keuangan dan krisis utang daerah-daerah rezim China. Secara lebih rinci, pada tanggal 6 November situs resmi Kementerian Keuangan merilis kasus-kasus tipikal akuntabilitas utang tersembunyi pemerintah daerah, mengungkapkan 8 kasus akuntabilitas pemerintah daerah atas utang tersembunyi yang baru diselidiki dan ditangani sejak tahun 2022. Kasus-kasus tersebut adalah, pertama, Kota Wuhan, Kota Ezhou, Kota Xianing, dan tempat-tempat lain di Provinsi Hubei telah menambah utang tersembunyi sebesar 21,48 miliar yuan, sekitar 2,95 miliar dolar AS, dengan mewajibkan perusahaan BUMN untuk memberikan dana di muka untuk pembangunan. Kedua, Kota Liuzhou, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, meloloskan persyaratan bagi BUMN untuk menambah modal untuk pembangunan dan menambah utang tersembunyi sebesar 17,695 miliar yuan, sekitar 2,43 miliar dolar AS. Ketiga, Kota Xi'an, Provinsi Shaanxi, menambah 2,6 miliar yuan, sekitar 357,27 juta dolar AS, utang tersembunyi melalui pembiayaan utang dari perusahaan BUMN. Keempat, Kabupaten Yanling, Kota Suchang, Provinsi Henan, mewajibkan bank agen untuk memberikan dana di muka dan menambahkan utang tersembunyi sebesar 2,04 miliar yuan, sekitar 276,75 juta dolar AS, yang belum dilunasi untuk waktu yang lama. Kelima, Kota Pengzu, Kota Chengdu, Provinsi Sichuan, mewajibkan perusahaan BUMN untuk memberikan dana di muka untuk pembangunan dan menambah utang tersembunyi sebesar 432 juta yuan, sekitar 59,36 juta dolar AS. Keenam, utang Kota Jingdezhen di Provinsi Jiangxi adalah 1,548 miliar yuan, sekitar 212,71 juta dolar AS. Ketujuh, Bank Pembangunan Pertanian China cabang Provinsi Shaanxi mengeluarkan pinjaman yang melanggar hukum dan peraturan, yang mengakibatkan tambahan utang tersembunyi sebesar 1,276 miliar yuan, sekitar 175,34 juta dolar AS. Kedelapan, Agricultural Bank of China Co. Limited cabang Wuhu dan cabang-cabang terkait dalam yuridiksinya mengeluarkan pinjaman yang melanggar hukum dan peraturan, yang mengakibatkan tambahan utang tersembunyi sebesar 471 juta yuan, sekitar 64,72 juta dolar AS. Dunia luar telah memperhatikan bahwa pelanggaran yang tercatat dalam 8 kasus yang dilaporkan ini semuanya terjadi antara tahun 2018 hingga 2022. Di antara kasus-kasus ini, dalam kasus Provinsi Hubei, pemerintah daerah mewajibkan 3 BUMN provinsi untuk melakukan bisnis pembangunan perkotaan yang komprehensif seperti konsolidasi dan pengembangan lahan, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Di Kota Liaozhou, Guangxi, diperlukan beberapa perusahaan BUMN untuk memberikan dana di muka untuk proyek konstruksi yang seharusnya dibiayai oleh Departemen Keuangan. Kota Xi'an, Provinsi Shaanxi menggunakan pembiayaan utang dari BUMN untuk mendanai pembangunan proyek Pusat Konferensi Internasional Xi'an. Biro Keuangan Kabupaten Yanling, Kota Suchang, Provinsi Henan, mewajibkan bank agen untuk memberikan dana di muka, dan sudah lama tidak melikuidasinya. Provinsi Jiangxi, Kota Jingdezhen menggunakan perusahaan BUMN sebagai pembiayaan utama, meminjam utang baru untuk membayar utang lama. Dalam kasus-kasus ini, pejabat yang bertanggung jawab dan pihak yang terlibat akan dihukum. Pengumuman Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tujuan menyelidiki dan menghukum pelanggaran-pelanggaran ini adalah untuk mengekang utang-utang baru yang tersembunyi dan memainkan peran untuk mendidik dan peringatan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang mengetahui bahwa mereka melanggar hukum, tapi masih mewajibkan BUMN atau bank daerah untuk memberikan dana terlebih dahulu. Dari pengungkapan resmi terbatas kasus-kasus ini, kita juga dapat melihat sekilas kesulitan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah Partai Komunis China dalam beberapa tahun terakhir, serta keseriusan masalah utang tersembunyi mereka. Menyusul laporan relevan di media China, netizen China juga meninggalkan komentar dan diskusi panas. Warganet Shandong berkomentar, banyak pemerintah daerah mempunyai utang yang sangat besar, dan apa yang dilaporkan hanyalah puncak gunung es. Kembali seorang netizen menulis, utang yang disembunyikan itu semua disebabkan oleh pemerintah daerah. Jika tidak ada pemerintah daerah yang terlibat, tanpa intervensi, maka tidak akan ada banyak utang tersembunyi. Fakta-fakta membuktikan, utang tersembunyi merupakan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak.